nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu.
Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi.
Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon Ketua Umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan.
Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai.
Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.
Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon Ketua Umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet.
Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur.
Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di Muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan.
Menurutnya, tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul.
Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon.
Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon Ketua Umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet.
Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur.
Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di Muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam Muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman.
Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak.
Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon.
Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon Ketua Umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet.
Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur.
Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di Muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan.
Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul.
Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Roma Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan.
Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI.
Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon Ketua Umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon Ketua Umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon Ketua Umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update.
Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon.
Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon Ketua Umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet.
Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024.
Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3.
Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025.
Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI.
Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara.
Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon.
Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon Ketua Umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet.
Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur.
Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di Muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan.
Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul.
Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon.
Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon Ketua Umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet.
Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur.
Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di Muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan.
Menurutnya, tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul.
Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon.
Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon Ketua Umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet.
Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur.
Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di Muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan.
Menurutnya, tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul.
Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon.
Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon Ketua Umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon Ketua Umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet.
Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024.
Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3.
Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025.
Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar.
Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi.
Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Geok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan.
Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi Ketua Umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi Ketua Umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan Ketua Umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih Ketua Umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari Ketua Umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3.
Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan.
Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum, asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3.
Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Hussairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romah Hurmuzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT ketua umum yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Halo Tribuners, jumpa bersama saya Giok Mengwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029.
Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan P3 kembali berjaya. Terlebih menurut Adi, terlepas dari pro dan kontranya, Jokowi memang masih dinilai memiliki modal politik yang cukup luar biasa. Meski demikian, Adi menuturkan adanya masalah di internal P3 di mana belum ada kesepakatan apakah pihak eksternal yang bukan kader P3 boleh jadi ketua umum partai atau tidak. Lebih lanjut, Adi menekankan keputusan akhir ada di Jokowi yang bisa menentukan apakah ia bersedia atau tidak untuk masuk dalam bursa calon ketua umum P3. Sebab dalam konteks yang lain, Jokowi juga dikaitkan dengan sejumlah partai, diantaranya Golkar dan PSI. Sementara itu, Jokowi sempat dikabarkan mendukung Amran Sulaiman untuk maju menjadi calon ketua umum P3. Jokowi pun membantah hal tersebut. Menurutnya, semua nama yang muncul layak untuk dicalonkan. Adapun Amran Sulaiman merupakan salah satu nama yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat calon ketua umum oleh Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3 M. Romahur Muzi. Kemunculan nama itu dikabarkan merupakan hasil pembicaraannya dengan Jokowi. Meski demikian, Jokowi menepis anggapan bahwa ia mendukung salah satu kandidat calon. Selain Amran, ada pula nama lain seperti Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, hingga mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Sebelumnya, Romahur Muzi memastikan tidak ada peran cawe-cawe dari Jokowi terkait nama Amran Sulaiman yang masuk dalam bursa calon ketua umum DPP P3. Pernyataan itu ditegaskan politikus yang akrab disapa Gus Romi tersebut setelah dirinya mengaku turut melibatkan Jokowi dalam menyiapkan siapa saja tokoh yang digadang mampu memimpin P3 5 tahun ke depan. Menurutnya tokoh atau sosok pemimpin DPP P3 5 tahun ke depan akan sangat berat tugasnya, yakni membawa kembali partai berlogo Ka'bah tersebut memperoleh kursi di DPR RI. Romi menyebut sejatinya dirinya turut menyampaikan beberapa nama selain Amran Sulaiman ketika diskusi dengan Jokowi. Akan tetapi dari diskusi itu, nama Amran yang disebut mampu menjawab kebutuhan P3. Terpisah, mantan Ketua DPP P3 Hasan Husairi Lubis buka suara soal pengusaha Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam hendak mengakuisisi partainya melalui kerabatnya Andi Amran Sulaiman. Pria yang akrab disapa Ucen ini menegaskan tak ada kaitannya Haji Isam dengan Amran Sulaiman. Pasalnya, Ucen menilai nama Amran mencuat justru dari dalam internal partai. Dengan begitu, kemunculan Amran Sulaiman sebagai calon ketua umum P3 dalam muktamar bukan sesuatu yang asing. Ucen berpandangan bahwa P3 saat ini membutuhkan pengabdian penuh dari Amran Sulaiman. Hal ini karena tahun 2029 mendatang merupakan pertarungan pemilu legislatif dan pilpres yang cukup signifikan. Ia pun berkaca dari partai lain yang dipimpin oleh sejumlah tokoh, mulai dari presiden hingga mantan wakil presiden. Selain Jokowi dan Amran Sulaiman, nama Anies Baswedan juga muncul dalam bursa calon ketua umum P3 karena pengakuan Romahur Muzi. Romi mengaku sebelumnya ia pernah membujuk Anies untuk maju menjadi ketua umum P3, tepatnya pada akhir Desember 2024 lalu. Bujukan pada Anies untuk jadi ketua umum P3 ini berdasar pada harapan agar P3 bisa kembali lolos ambang batas parlemen dan melenggang ke Senayan. Adapun juru bicara DPP P3 Usman M. Tokan memastikan pihaknya akan tetap menggelar muktamar partai di tahun ini untuk menentukan ketua umum partai. Tokan mengatakan pelaksanaan muktamar tersebut dimungkinkan bakal digelar sekitar 2 bulan mendatang atau setidaknya setelah seluruh daerah menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilkada 2024. Dengan begitu, Tokan memastikan kalau penyelenggaraan muktamar untuk memilih ketua umum DPP P3 yang baru tidak akan diundur. Terlebih, Tokan mengatakan saat ini partai berlogo Ka'bah tersebut memang membutuhkan peran dari ketua umum yang berstatus definitif. Sejauh ini, Tokan mengatakan P3 hanya dipimpin oleh pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum, yang dimana bukan hasil dari pemilihan di muktamar. Dan Tribuners, sekian live update kali ini. Saksikan berita terkini lainnya hanya di Tribun News. Saya Giok Mengwan, pamit undur diri. Sampai jumpa.
Halo Tribuners, jumpa bersama saya Geok Mingwan kembali dalam live update. Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Ade Irfan Pulungan mengatakan nama Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, masuk dalam bursa Ketua Umum P3. Menurut Irfan, wacana tersebut berkembang secara alami di kalangan internal partai, mengingat kedekatan P3 dengan Jokowi selama 2 periode masa kepemimpinannya. Ade Irfan Pulungan menjelaskan bahwa kedekatan P3 dengan Jokowi sudah terjalin sejak awal pemerintahan. Meski pada Pilpres 2014 P3 tidak mendukungnya, Jokowi disebut tetap memberikan ruang bagi partai berlambang Ka'bah tersebut untuk bergabung dalam kabinet. Irfan menegaskan P3 membuka ruang selebar-lebarnya bagi kader maupun tokoh yang ingin bertarung dalam pemilihan ketua umum. Asalkan semua pihak yang maju memenuhi ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh internal. Muktamar P3 rencananya akan digelar antara Agustus hingga September 2025. Sejumlah nama yang digadang-gadang untuk maju sebagai ketua umum pun sudah muncul. Beberapa nama tersebut diantaranya Mardiono yang sekarang menjabat sebagai pelaksana tugas atau PLT Ketua Umum hingga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Terkait nama Jokowi yang masuk dalam bursa calon Ketua Umum P3, pengamat politik Adi Prayitno buka suara. Adi menilai hal tersebut sebagai suatu hal yang wajar karena P3 sendiri memiliki harapan untuk bisa lolos kembali ke parlemen di 2029. Menurut Adi, P3 meyakini Jokowi itu memiliki magnet politik yang bisa mengantarkan